Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairunisa, NIM 3618021 dari jurusan Manajemen Dakwah IAIN Pekalongan. Dengan adanya video ini, guna memenuhi tugas akhir pada perkuliahan Fikih Haji dan Umroh yang mana diampu oleh Bapak Taufikur Rahman mengenai hasil mini riset. Untuk itu, di sini saya sedikit akan memaparkan dari hasil mini riset yang telah saya buat dengan judul Manajemen Resiko Pembatalan Keberangkatan Jamaah Umroh. Penelitian ini dilatar belakangi oleh keinginan untuk mengetahui bagaimana manajemen resiko dalam kasus pembatalan keberangkatan pada jamaah umroh dengan tinjauan pustaka. Pada penelitian ini mengenai manajemen resiko pembatalan keberangkatan pada jamaah umroh yang memiliki peran penting bagi pihak travel maupun pihak jamaah. Penelitian ini juga menjelaskan pendekatan konsep penelitian, yaitu dengan manajemen resiko pembatalan keberangkatan pada jamaah umroh pada sebuah biro travel. Kerangka teoritis penelitian ini juga mengungkapkan bagaimana manajemen resiko serta faktor-faktor yang menyebabkan pembatalan keberangkatan pada jamaah umroh serta mencari solusinya dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Secara singkat, penjelasan hasil penelitian bahwasanya manajemen merupakan proses dalam merencanakan, mengorganisasi, mengarahkan, serta mengendalikan pada suatu kegiatan maupun organisasi dalam mencapai tujuan suatu organisasi secara efektif dan efisien dengan menggunakan sumber daya manusia. Menurut Gerger Terry, fungsi manajemen yaitu planning, organizing, actuating, dan controlling. Manajemen dilihat dari perspektif fikih memang tidak ditemukan pada sebuah ayat Al-Quran maupun hadis, akan tetapi dalam prinsip-prinsip manajemen seperti yang tercantum pada definisi mengenai manajemen sangat banyak dijelaskan dalam pandangan Islam. Segala sesuatu harus dikerjakan dan dilakukan dengan baik, teratur, dan benar. Segala prosedur yang telah ditetapkan harus dijalani dengan benar dan sesuatu juga tidak dikerjakan dengan sembarangan. Itulah prinsip utama yang diajarkan dalam Islam ketika melakukan sesuatu. Kemudian resiko. Biasanya kata resiko mempunyai pikiran yang menimbulkan perasaan atau hal negatif, sesuatu yang tidak diinginkan maupun disukai dan dihindari. Resiko juga disebut sebagai kejadian yang merugikan. Menurut Joel dan Kasim, dalam mengartikan risiko pada tiga hal. Yang pertama, keadaan yang mengarah pada hasil kasus, yang mana hasil tersebut diperoleh dan diketahui oleh pengambil keputusan. Yang kedua, berbagai macam dari keuntungan penjualan maupun variabel keuntungan. Kemudian yang ketiga, masalah keuangan yang mempengaruhi kinerja operasi pada perusahaan maupun posisi keuangan seperti risiko ekonomi dan masalah pada industri. Kemudian, manajemen risiko sendiri merupakan proses pengelolaan risiko yang mencakup identifikasi, evaluasi, dan pengendalian risiko yang dapat mengancam pada usaha maupun aktivitas perusahaan biro travel. Manfaat adanya manajemen resiko yang pertama, dalam perusahaan biro travel umroh memiliki ukuran kuat sebagai pijakan ketika mengambil sebuah keputusan agar seorang manajer lebih berhati-hati dalam menempatkan berbagai keputusan. Kemudian yang kedua, memberi arahan bagi perusahaan dalam melihat pengaruh yang akan muncul baik secara jangka pendek maupun jangka panjang. Yang ketiga, mendorong manajemen dalam mengambil keputusan agar selalu menghindari resiko dan mengambil serta menghindari pengaruh dari kasus kerugian dari segi finansial. Yang keempat, memperoleh resiko kerugian yang minimum pada perusahaan. Dan yang kelima, adanya konsep manajemen resiko yang telah dirancang secara detail, artinya dalam perusahaan pada biro travel telah memberikan arah dan mekanisme secara tujuan. Secara filsafati, manajemen risiko bahwasanya manusia selalu mengingatkan suatu kepastian bukan suatu kemungkinan, dan manusia akan selalu menginginkan kestabilan bukan fluktuatif atau tidak stabil. Umroh
Umroh berasal dari kata iktimar yang mempunyai arti ziarah, yakni mengziarahi Ka'bah serta bertasawuf di sekelilingnya. Kemudian bersa'i antara Safa dan Marwa, lalu bertahalul dan mencukur rambut tanpa adanya wukuf di Arafah, yang dapat dilaksanakan pada waktu kapan saja kecuali pada waktu-waktu yang dimakruhkan seperti hari Arafah, Nahar, dan Tasyrik. Kemudian di sini ada pembatalan. Pembatalan merupakan suatu proses atau perbuatan untuk mengakhiri segala sesuatu. Penyebab pembatalan dalam perjalanan ibadah umroh bermacam-macam, mulai dari visa beberapa jamaah umroh yang gagal dalam pemberangkatannya. Faktor-faktor penyebab pembatalan keberangkatan umroh disebabkan oleh kesalahan yang diakibatkan oleh travel agent maupun pemerintah. Kesalahan yang diakibatkan karena kesalahan pemerintah ini biasanya dikarenakan oleh pengurangan kuota pemberangkatan jamaah umroh yang disebabkan oleh pengurangan sepihak yang dilakukan oleh pemerintah Arab Saudi. Kendala pada visa umroh, tidak keluarnya visa terjadi karena kesalahan pada biro travel umroh maupun dari pihak pada kedutaan besar di Arab Saudi. Dengan adanya kebijakan dari pemerintah Arab Saudi seperti pengurangan jumlah jamaah ketika adanya perluasan di Masjidil Haram, kemudian adanya travel bureau yang menggunakan sistem MLM atau multi level marketing, dan dengan adanya harga paket umroh yang setiap ditawarkan oleh pihak travel umroh dengan harga yang murah di bawah harga pasaran maupun disebut dengan paket umroh promo. Terkait dengan jamaah yang gagal tersebut akan mendapatkan prioritas keberangkatan untuk tahun berikutnya. Ganti kerugian kegagalan berangkat pada jamaah umroh disebabkan oleh kesalahan travel agent, apalagi ada unsur penipuan yaitu calon haji umroh belum masuk dalam daftar list keberangkatan yang ada di Kementerian Agama. Maka calon jamaah haji yang merasa dirugikan tersebut dapat melakukan tuntutan terhadap travel agent, baik secara perdata maupun pidana. Kemudian solusinya yaitu dengan satu, membuat program ibadah umroh yang jelas, yang kedua membuat kesepakatan antar travel dengan jamaah umroh, yang ketiga menempatkan karyawan yang berkompeten dalam mengelola travel umroh. Dari hasil pengelolaan menggunakan program yang jelas meliputi dengan standar pelaksanaan pada saat masih di tanah air dan menjadi nilai tinggi saat di tanah suci. Dalam mencapai alternatif solusi penanganan kasus pembatalan keberangkatan jamaah umroh berdasarkan teori manajemen resiko. Mungkin kurang lebihnya seperti itu yang dapat saya sampaikan dari hasil mini riset yang telah saya buat. Bila ada salah pengucapan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.